Baik, Apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tri Waalaikumsalam. Joko yang saya hormati, Prof. Dion. Hari ini Mas Tri Joko akan melaksanakan uji kompre. Kita kasih waktu 7 menit maksimal ya untuk menyampaikan RPP yang sudah Pak Tri Joko kuasai. Ya, yang penting adalah ada 3 komponen, adalah pembukaan, inti, dan juga penutup. Silahkan direkod dan nanti setelah itu dari Budi dan saya akan menyampaikan beberapa hal. Oke, Silakan mulai dari sekarang. Silakan oke. Pak Tri. Izin untuk share screen ya, Pak? Ki? Ya, silakan. Untuk rencana pembelajaran RPP bagian 1, Pak. Kulo, Pak. Di sekolah SMA Negeri 2 Boyolali, mata pelajaran kulo Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk kelas yang saya ampuh itu dari kelas 11 saja, dari kelas MIPA 1 sampai IPS 4. Untuk yang saya mau terapkan di sini adalah yang semester 2, materi pokok perkembangan Islam pada masa modern 1800 sampai sekarang, alokasi waktu 3 jam pelajaran dikalikan 45 menit. Untuk kompetensi inti, KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, KI 2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli pada masa modern 1800 sampai sekarang. Berikutnya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam pada masa modern 1800 sampai sekarang. Dan yang terakhir, menampilkan sikap semangat menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan kerja keras sebagai implementasi dari semangat umat Islam pada masa modern. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat melalui metode wawancara, peserta didik mampu mempertahankan keyakinan yang benar sesuai ajaran Islam dalam sejarah peradaban Islam pada masa modern dengan baik. Melalui metode wawancara, peserta didik mampu bersikap itu ada sintak moda pembelajaran, stimulation, stimulus, pemberian rangsangan, terus problem statement, data collection, sampai data processing pengolahan data, sampai verification pembuktian correlation atau menarik kesimpulan. Dan terakhirnya adalah penutup. Untuk penilaian, hasil pembelajaran penilaian sikap ini ada 1, 2, 3 ini. Kebiasaan, yaitu selalu sering dan tidak. Untuk pernyataan saya ini maaf Pak, saya belum membuatnya karena saya menyesuaikan lingkungan di sekitar saya. Untuk yang penilaian pengetahuan, ini penilaian pengetahuannya saya membuatnya adalah isian singkat Pak. Jadi Islam mencapai puncak kejayaan pada Daulat Abbasiyah. Periode tersebut dinamakan titik-titik dan kuncinya ini ada di sebelahnya Pak, The Golden Age of Islam. Dan ini ada 5 soal. Untuk yang penilaian diskusi, ini ada beberapa Pak aspek rubrik penilaian tentang memahami makna, keaktifan dalam diskusi, kejelasan kerapian presentasi atau resum, dan ada remedialnya serta pengayaan interaksi guru dengan orang tua. Terima kasih Pak, seperti itu aja. Terima kasih. Ayo, silakan Prof. Ya, baik Mas Tri Joko. Oke. Itu di stop dulu Mas, di stop Oh, dulu. oke. Oke, Pak. Tadi saya lihat di RPP itu ada 2 model pembelajaran. Pilih salah satu saja. Yang mau dilakukan apa? Problem listening atau discovery learning? Di sini saya mau Yang pakainya mana? Discovery, Pak. Ya, discovery learning. Ada berapa langkah? Discovery learning itu ada 5 langkah, Pak. Ada berapa langkah-langkahnya? Bentar-bentar, Pak. 5 langkah apa saja? Apa saja? Nggak usah bingung, apa saja? Monggo Mas Joko. Stimulation, terus Oke, stimulation. Kirim. ya, stimulasi. Terus Ya, pertanyaan berikutnya.
Coba teori belajar apa yang Anda kuasai? Salah satu saja. Behavior, Pak. Apa? Jelas ke? Apa? Behavior itu mengubah peserta didik atau kita memberi senang-senangan agar peserta didik itu Mengubah. menjadi yang lebih baik, Pak. Nanti dibaca lagi teori belajarnya, perubahan perilaku, behavioristik ya. Oke. Jadi ada stimulus, ada respon. Dilihat ya nanti teori belajarnya. Oke. Terus selanjutnya, tipeknya di mana tipeknya dalam perencanaan pembelajaran? Gimana, Pak? Tipek, technological, pedagogical, content knowledge, tipek. TPACK. PPACK. Di mana di RPP-mu letaknya? Di bagian yang mana? Di bagian YouTube-nya, Pak. Di tujuan pembelajaran, Pak. Gimana? Konkretnya itu di apa? Dengan sentuhan teknologi, Mas. Nah, Arab Karena ngajar, gue kan nganggo teknologi toh. Nah, G, pakai apa? Media, misalkan dengan YouTube, dengan apa lagi? dengan Animasi. PowerPoint, Itu. animasi, Nah, dan itu hal kayak gitu. G. Coba tujuan pembelajaran dengan prinsip ABCD jelaskan. Untuk prinsip A itu audiensinya adalah peserta didik. Untuk behaviornya lingkungan yang di sekitar peserta didik. Terus untuk conditionnya kondisi kemampuan anak, dan degree-nya itu dengan penilaian apakah baik atau tidaknya untuk anak itu menyerap pengetahuan. Dibaca lagi ya. Dibaca lagi modulnya. Ya, untuk condition degree-nya dibaca lagi. Audiennya benar, yang lain dibaca lagi. Untuk selanjutnya penilaian. Penilaian itu sudah dengan HOTS. Nah, tuh, coba di mana HOTS-nya? HOTS itu level berapa sampai berapa? Level Kalau kognitif. level C4 sampai C5, Pak. 6. Oh iya, C4, 5, 6. C4, 5, 6. Analisis, sintesis, dan mencipta. Ya. Oke. Mas Trijoko nanti belajar lagi ya untuk hal-hal gitu ya, dicermati modulnya ya. Oke, Pak. Termasuk tadi untuk RPP itu model pembelajarannya satu saja, tidak dua, satu saja. Itu sudah bingung murid yang banyak-banyak model. Kecuali nextnya di RPP berikutnya. Tapi itu pun disesuaikan dengan karakteristik siswa dan materi. Ya, yang tadi pakai discovery learning saja, PBL di delete, ya. Oke, Pak. Soalnya itu langkah-langkahnya hanya discovery, tidak ada PBL, gitu ya. Oke, Pak. Ya, discovery yang digunakan tadi di langkah-langkah. Itu saya kembalikan ke Pak Nursikin. Baik, Prof. Monggo Terima Pak kasih. Nursikin. Iya. Terima kasih, Prof. Pak Tri, sudah dicatat ya, Pak Tri? Sudah, Pak. Ya. Baik, Pak Tri. Untuk menyingkat waktu, coba Pak Tri buka sekarang surat Alam Nashrah. Alam Nasrah ya, Pak. Ya. Coba dibaca, Pak Tri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Faida farahta fansab wa ila rabbika farghab.
Shadaqallahul adzim. Coba di dalam surat Al-Isra itu sebutkan 3 tajwid yang ada di sana. Coba Mas. 3 tajwid nggih. Alam nasroh. Mim mati bertemu dengan nun itu idhar syafawi. Terus wawaldokna. Nah, itu tobi'i karena fathah bertemu dengan alif berdiri. Maka nun mati bertemu dengan kaf itu ikhfa hakiki, Pak. Baik. Apa sih ilmu tajwid itu Mas Tri? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seninya untuk membaca Al-Qur'an, Pak. Kalau yang disebut dengan makharijul huruf? Makharijul huruf itu cara membaca hurufnya dengan baik dan benar, Pak. Ketika ada non mati bertemu dengan huruf hijaiyah, ada berapa hukum? Non mati bertemu dengan hijaiyah itu ada 5. Apa saja? Idhar khalqi, idgham biguna, idgham bila guna, ikhfa hakiki sama iklab. Contohnya seperti apa iklab? Iklab itu non mati bertemu dengan ba, mim, ba, Baik. bi. Baik. Coba sekarang surat Al-Lam Nashr itu sampean tulis. Waktunya 1,5 menit. Silakan. Baik, 1 menit berlalu. Tinggal 1/2 menit. Baik, cukup Pak Tri. Coba dilihatkan ke saya. Sudah sampai berapa? Mana Pak Tri? Dilihatkan ke saya Pak Tri. Dilihatkan ke layar begini. Oke. Baik, itu nanti difoto dikirimkan ke saya Pak Tri ya. Oke, Pak. Baik, saya pikir cukup sekian uji komprehensi pada kesempatan kali ini. Apa yang disampaikan oleh Prof. Dion dan apa yang disampaikan oleh saya. Mohon bisa menjadi catatan Mas Tri. Baik, silakan 1,5 menit untuk statement terakhir Mas Tri, silakan. Maksudnya gimana, Pak? Buka dulu. Silakan Mas Tri. Pripun. Silakan Anda, saya kasih waktu Refleksi 1,5 menit. kesan-pesanmu. Pesan-pesanmu, refleksi. Refleksimu silakan. Mungkin ini saya akan belajar kembali bahwasanya harus memperbaiki diri dari apa yang saya dapat dari sini karena untuk teori belajar maupun tujuan pembelajaran dan penilaian itu saya masih ada yang kekurangan, Pak. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan penulisan untuk 2 menit tadi saya juga ada kekurangan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Tri. Silakan Anda keluar dari grup ini dan Mbak Mas